rakyat itu yang berdaulat. Betul, Pak. Kita ini wakil rakyat, kita pelayan rakyat. Dahulukan rakyat, baru pemimpin. 1 sampai 4. Para kadis, para eselon 2, BWS tadi mana? Itu yang dicari Bu Bupati. Sebelum saya pidato, kita selesaikan dulu masalah. Ibu Bapak hadirin yang saya cintai, BWS, Dek, ini yang ditanya Ibu Bupati ini tadi gimana? Yang 4, Dam. Dalam program tahun ini ada tahun depan. Tahun ini atau tahun depan? Yang 2000 hektar tuh. Oke, yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian, mohon izin perkenalan saya Henry, perwakilan dari BWS Berantas, Kementerian PU, berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bupati bahwa memang sudah terlapor Pak ke kami. Bukan, terlaksana, kalau terlaksana terlaksananya kami kemarin sudah ajukan tapi memang belum ada program terkait dengan berapa sih biayanya Pak. Berapa? Kalau dari biaya kami sampaikan kemarin sekitar berapa Pak? Sebentar. Mohon izin ya Pak. Untuk biaya yang ini kan 4 dari 4 lokasi tersebut antara 700 kemudian 500 juta dan 450 juta. Waduh, Pak. Kurang miliar lebih. atau juta? Sorry Pak, maksudnya iya, miliar maksudnya Pak. Mohon maaf. 700 miliar. Iya. Totalnya berapa? Berapa Bu Bupati? Ini aku nggak pidato nih. Kalau sebelum clear ini, tahu nggak? Rakyat itu yang berdaulat. Betul Pak. Kita ini wakil rakyat, kita pelayan rakyat. Dahulukan rakyat, baru pemimpin. Ya, ini aku mau tanya, aku kejar. Gimana, berapa biayanya Bu Bupati? Kira-kira estimasi? 70M seluruhnya, 4. Sampaikan, Anda ke Jakarta urus. Baik Pak. Minimal, paling lambat tahun depan beres. Kalau 70M Bu ya. 70M. Kalau 70M, saya masih punya hak suara di situ. Oke? Minta tahun ini masukkan dalam program yang impres. Ya. Yudet tugas ya ke Jakarta. Baik Pak. Pak Dirjen kawal. SMS Dirjennya sekarang selesaikan. Kalau 70M ya. Kalau 700 kita diskusi dulu. Tapi kalau 70 kita beresin tahun ini deh ya. Baik, terima kasih. Oke. Pak. Yang kedua combine, dulu kan aku kasih baru 2 bulan lalu aku datang kan Bu, masa tiap bulan datang minta lagi. Jujur Ibu Bupati aku tidak kenal tadi karena pakai gaya milenial, jadi mana dari tadi aku cari mana Ibu Bupati nggak datang. Oh ternyata berubah, bertransformasi, berubah total menjadi milenial. Ya Bu, aku kasih 1 apa 2? 1 aja ya Bu. Hah? Masih ada Pak Dirjen? Ada nggak? Coba cek dulu. Kalau ada kasih, kalau tidak ada. Oh, ada juga Pak Jenderal Agus berdiri Pak. Ini Direktur di Rut Palma. Ini tepuk tangan untuk beliau. Aku tidak, jangan duduk di belakang Pak. Biasa duduk belakang itu paling belakang rezekinya, harus di depan-depan dikit. Coba cek nanti kalau cukup 1 ambil dari tempat lain, tapi kalau masih ada 2 kasih 2. Selesai ya Bu. Kemudian Pak Gubernur, pupuk untuk tebu nanti kami subsidinya kami urus. Kemudian Bapak mungkin bibit ya, bibit tebu ya Pak Dirut, subsidi Pak, subsidi. Nanti kita diskusi Pak Gubernur, sampaikan amin gitu Pak Gubernur ini masih muda, cerdas, memikirkan rakyat. Kita diskusi khusus untuk Jawa Timur, kita pikirkan ini petani plasma Jawa Timur ya Pak. Makasih Pak Gubernur.
lagi tadi usulan? Habis ya? Giliran saya. Pupuk di atas HET, Pak Dirut, mana? Bukan Pak Dirut, GM-nya mana? GM untuk wilayah sini. Kenapa itu, Dek? Tutup mic. Siapa Pak? Kenapa masih ada tuh main-main? Tadi sudah ditelusuri kecamatannya Kecamatan Sunduro, nama kiosnya kios abadi Pak. Terus masalahnya? Dilaporkan penjual di atas head dari 112.000 menjadi 120.000. Betul. Yang lagi dicek oleh teman di lapangan, kalau melakukan tindakan akan segera kami ambil tindakan Pak. Tindakannya apa? Diberhentikan. Oke, bagus, laksanakan hari ini ya. Siapa? Cabut izinnya semua itu. Siapa? Jangan biarkan berkeliaran mafia membuat susah masyarakat Indonesia. Baik, khususnya Pak. petani. Cabut Pak Dirut, cukup, nggak usah Pak Dirut. You bertanggung jawab, dicabut. Kalau you masih sayang jabatanmu di sini, cabut mereka. Karena kalau tidak, kami yang tercabut. Baik Pak. Pilihannya cuma itu. Cabut ya. Siap Pak. Cabut izinnya. Semua yang menaikkan wilayah Lumajang, cabut izinnya. Langsung alihkan. Cari yang Pak Kapolres, minta tolong Pak, tindak lanjuti. Ya, kenapa dia lakukan itu? Oke, udah. Jadi Bapak nggak usah ikut rapat nanti malam. Besok, cabut aja izinnya, laporkan. Baik. Besok pagi aku terima laporannya sudah dicabut. Langsung kasih. Gampang secari kertas mencabut itu. Oke, Siap. selesai ya. Oke Pak Kapolres, tolong dampingi reskrim. Ya, oke, makasih. Udah selesai. Udah, pidatonya selesai. Ini kan datang menyelesaikan masalah. Bupati selesai, Pak Gubernur selesai, Pak Dirut selesai. Aku tambah dikit ya. Bapak Ibu sekalian, malam milenial tadi, milenial. Ini generasi muda yang tadi tuh aku senang tertarik tuh. Berdiri nak, berdiri. Anda calon pemimpin masa depan negara, ya, bergerak dari sekarang. Makasih. Bapak Ibu sekalian, duduk nak. Bapak Ibu sekalian, dunia lagi krisis pangan, krisis energi. Saya ulangi, dunia krisis saat ini. Krisis pangan, krisis energi. Juga terdampak ke negara kita, ke Indonesia. Tahu saudaraku, sahabatku, ada 725 masyarakat dunia kelaparan, kekurangan gizi. 58 negara sekarang yang kesulitan pangan karena ada climate change, perubahan iklim yang begitu dahsyat. Dan ini pasti terjadi ke depan. Indonesia kena dampak. Iklim ekstrim tahun lalu itu memukul Indonesia. Kita shortage 4 juta ton. Kita defisit. Apa yang terjadi? Ini berbahaya negara kita. Pangan itu vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Tidak ada negara satupun bisa bertahan kalau pangannya bermasalah. Oleh karena itu, Bapak Presiden perintahkan, amankan, bereskan pangan. Tidak ada kompromi. Beri bantuan kepada petani seluruh Indonesia. Apa yang dibutuhkan, sarana produksi yang dibutuhkan. Mulai pupuk, alhamdulillah Pak Bupati tidak ada masalah ya, Pak Gubernur, tidak ada lagi masalah. Kita tambah 24 triliun subsidi pupuk. Kemudian regulasinya kita cabut. Ada 145 regulasi yang mengikat. Pak Dirut kita sudah cabut. Impres keluar, luar biasa presiden kita. Ada 4 perpres, ada 2 lagi, 6 perpres dalam waktu singkat diturunkan, ditandatangan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Luar biasa perhatian ke sektor pertanian karena ini vital. Bapak Ibu sekalian, kalau krisis ekonomi terjadi, negara masih kuat. Kita ingat tahun lalu, 2 tahun lalu -3 pertumbuhan ekonomi, tapi kita mampu bertahan. Kemudian berikutnya ditimpa krisis kesehatan COVID-19. Kita masih mampu bertahan. Tapi ingat, kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik, konflik sosial terjadi.
negara bisa bermasalah dalam keadaan masalah. Bapak Ibu sekalian, baru saja kami mendampingi Bapak Presiden ke KTT ASEAN, kemudian ke Jordan. Kami dampingi. Keluhannya adalah pangan. Negara tetangga kita kesulitan pangan, Malaysia, Filipina, Jepang. Pertama dalam sejarah Menteri Pertanian datang ke Indonesia, Menteri Pertanian Jepang. Selama kita merdeka, apa yang mereka sampaikan pada saya, mereka kesulitan pangan. Harga beras kurang lebih 100.000 per kilogram saat ini. Kita baru 15.000. Banyak protes. Tapi kita harus terima. Karena masyarakat ingin posisi ideal. Alhamdulillah, pangan kita, posisi pangan kita sangat aman. Ini bisa ditunjukkan, apa ada datanya? Bisa ditunjukkan? Ada? Enggak ada? Bisa ditunjukkan datanya? Selama merdeka, ini, selama merdeka, stok kita tertinggi selama merdeka, selama kita merdeka. 4 juta ton. Ini tertinggi. 4 juta ton. Mudah-mudahan ke depan bisa 5 juta ton. Melompat naik dibanding tahun lalu itu 46% sampai 50%. Ini kerja keras kita semua, bukan kerja Menteri Pertanian, atas gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Jagung kita juga ekspor. Minggu lalu kita ekspor ke Malaysia, dari perbatasan ke Malaysia. Hanya naik truk, masa kita kalah negara lain? Vietnam, Thailand, India dengan Pakistan. Kita bertetangga, hanya naik truk. Malah kami pernah ekspor, itu pakai tangan. Berdiri di perbatasan, kami serahkan. Mungkin masih ada fotonya, ini kemarin dengan Pak Kapolri, dengan Panglima TNI. Ekspor, hanya naik truk. Orang lain menggunakan kapal 7 hari, 1 bulan, kita 1 detik menyeberang dari perbatasan. Ini kemarin, ini kerja kita semua. Capaian ini luar biasa. Ini kerja kolaborasi atas gagasan besar Bapak Presiden. Hari ini milestone, tonggak sejarah hari ini. Kami bismillah memulai kebangkitan tebu gula Indonesia. Kami yakin, Pak Dirut, sengaja kami rapat khusus besok, jangan dibatasi waktunya. Kalau sampai sore, sampai sore. Kami ingin ubah wajah perkebunan Indonesia. Tahu, kita ini nomor 1 dunia, kelapa nomor 2, kemudian kopi nomor 3, kakao nomor 3 dunia. Gula harus tampil. Tidak ada alasan. Pak Dirut, direksi tidak ada alasan. Harus bangkit. Dan bangkitnya eksponensial. Bukan kenaikan kami tunggu. Eksponensial. Bisa? Bisa? Enggak yakin. Suara Bapak saja enggak yakin. Bisa? Gunakan pemuda yang tadi. Pasti bisa. Zaman Belanda katanya produksi 14 ton. Begitu merdeka, alhamdulillah turun 4 ton. Kira-kira ada apa? Ada yang bisa jawab? 1 orang. Ada yang bisa? 1 orang. Dari PTPN, 1 orang. Kenapa Pak Direktur? Kasih mic. Aku kasih hadiah. Yang bisa jawab. Kedisiplinan, operational excellence, dan budaya planters yang sudah berkurang jauh. Oke, siapa lagi? Kenapa? Ini direktur atau GM? Tahu nanti PTPN rubah budaya kerja. Pak Dirut,
harus eksponensial. Enggak aku terima. Kami sudah diperintah Bapak Presiden, tolong bedah perkebunan Indonesia. Siap Bapak Presiden. Kami terima perintah langsung, kami telepon Pak Erik, Menteri BUMN, kami telepon Ketua Danantara, tadi Wakil Ketua Danantara. Saya katakan, amanahku, terima, dan pasti kami melakukan perubahan. Itu sudah pasti. Insya Allah, mulai hari ini, tonggak sejarah kita ketemu pertama, perkebunan Indonesia harus berubah. Gimana Pak? Yang utama adalah lahan tebunya jauh berkurang dibanding Oke, tahun lalu. apalagi? Kedua, harga tebu, harga gula hilirnya adalah sangat fluktuatif. Oke, yang lain anak muda, yang tadi anak muda, maju satu. Pemuda harus berani, aku butuh pemuda. Ingat Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua. Gunung Semeru aku cabut dengan akar-akarnya. Tapi berikan 10 pemuda, aku goncang ini dunia. Ada pemuda satu, yang maju satu orang. Maju satu orang. Satu orang. Aku tidak lanjut kalau tidak ada pemuda. Kalian sini, lari, nak lari. Mana topi saya tadi? Topi saya tadi. Pemuda-pemuda, naik di sini nak. Yang satu naik juga, 2 nggak apa-apa. 2, aku butuh pemuda Jawa Timur seperti Bung Tomo. Aku butuh Bung Tomo pemuda, Bung Tomo zaman sekarang. Nanti. Kenapa nak? Kenapa 3 ya? Kenapa dulu zaman Belanda 14 ton, sekarang 4 ton? Kenapa? Langsung jawab. Gak gagah-gagah lagi. Langsung aja. Nih di sini belajar Mike Menteri. Kenapa? Tes. Sudah, Pak. Yang pertama mohon maaf, mungkin dari iklim Pak, karena dari dulu kan 14 juta ton Pak, untuk sekarang kan mungkin berkurang ya Pak nih. Itu aja. Karena iklim yang pertama, kemungkinan yang kedua dari cara tanam orang zaman dulu itu kan lebih gimana nih? Lebih pakem ngoten nih Pak, lebih pakem kalau dari Maksudnya ini yang ada di depan jelek semua begitu maksudnya. Betul Pak. Iya pakem dulu berarti Iya. tidak pakem. Lawannya pakem dengan tidak pakem. Bukan seperti itu, cuman mungkin cara tanamnya berbeda Pak. Berarti berbeda, berarti ini negatif dulu positif kan? Sama-sama baiknya Pak, cuman Oke, ya. kasih. Kenapa nak? Menurut saya karena ada beberapa hal sebenarnya Pak. Jadi terkait misalnya biaya produksi. Biaya produksi itu semakin lama semakin tinggi dibandingkan kita di tahun 2025 misalnya, dibandingkan orang tua atau kakek kami yang di tahun 80, mereka bisa dengan dengan panen sekian hektar bisa beli tanah. Nah, kalau di generasi kami mungkin untuk beli tanah aja, bayangkan beli tanah itu sewanya aja udah mahal, Pak. Kalau ke Merauke, Kalimantan Tengah? Kalau ke Merauke mungkin bisa berbeda, cuma lahan tentu kan berbeda juga Pak. Kondisi lahan kita juga perlu. Kalau ke Sulawesi Tenggara, luas sana, sangat cocok dengan tebu. Mungkin bisa juga seperti Merauke Pak. Kenapa nggak ke sana? Karena programnya di Jawa Pak. Kan dan terfokus ke PG-PG di Jawa dulu Pak. Oke. Ya, mohon maaf Pak, kalau menurut saya itu pertama dari segi budaya tanam. Artinya kalau dulu pada zaman penjajahan tanamannya terkonsentrasi, artinya ada institusi yang bisa dalam tanda kutip mengatur, memaksa, kudu harus tebu dan sebagainya. Dan juga di saat itu ada plotting lahan dan lain sebagainya, sehingga produksi akan jauh meningkat. Kalau sekarang mohon maaf, lahan pertanian berlomba dengan pabrik gitu sih Pak. Gitu. Jadi apa? Transferkan. Oke, sini, yang satu geser. Siapa namanya Mas? Muhammad Ubaidillah. Muhammad. Ubaidillah. Bawa tas saya enggak? Tas sedekah? Enggak bawa ya?
Udah, nomor rekeningnya sebut, tulis ini. Kirimi, aku kirim ya. Tulis nomor rekening. Aku pencet sekarang. Nomor rekeningnya hafal nggak? Kalau tidak hafal ya apa boleh buat? Hafal? Itu nomor apa? Shopee Pay, Pak. Hah? Shopee Pay. Nomor rekening? Ya. Gak hafal, Pak. Nggak hafal? Gak hafal. Ah, boleh. Tapi saya ambil dulu. Nggak apa-apa, aku kasih waktu. Hebat. Itu hebat. Kamu juga hebat, Nak. Kasih topi, mana topi? Topi saya tadi. Satu lagi. Topi saya yang saya pakai tadi. Ah, ini yang hitam. Oh, ini. Ini. Oh, bukan, nih. Ya. Kasih. Kasih. Kamu nomor rekening, Nak.